Halo guys, selamat datang di Fik TV. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan juga trik mengenai dunia kerja dan juga bisnis kalian. Kalau gitu, langsung aja kita mulai video kali ini guys. Let's go! Ya guys, sebelumnya saya ingin menyampaikan siapakah saya ini. Jadi saya sudah pernah mengalami berbagai banyak hal. Mulai dari pelamar yang sering gagal, pekerja kantoran, mulai dari yang posisi paling bawah, menengah, hingga atas. Dan dalam pengalaman saya bekerja, saya sudah banyak mewawancarai, menginterview para pegawai-pegawai calon-calon pekerja yang masuk dalam perusahaan kita saat itu. Dan saat itu saya juga punya banyak belajar dan juga banyak tahu guys mengenai trik-trik interview, trik-trik bekerja yang baik dan juga benar. Nah, di sini saya sudah melalui itu semua dan juga saya posisinya saat ini sudah menjadi wira swasta. Jadi, kenapa saya ingin menginformasikan hal-hal seperti ini kepada kalian guys? Supaya kalian tidak mengalami kesalahan atau kegagalan yang sama seperti saya dan juga para pegawai-pegawai yang lain guys. Dimana dengan informasi-informasi ini kalian bisa melangkah maju mencapai target kalian dengan lebih cepat dan juga tepat guys. Seperti itu mas kita. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke video ini guys. Let's go. Ya guys, 5 kesalahan umum saat wawancara kerja. Yang pertama, pakaian yang tidak tepat guys. Misal aja kalian memakai pakaian yang tidak terlihat profesional, atau misal kalian tidak menggunakan pakaian yang baik, misal terlihat terlalu glamor, kalian tidak terlihat profesional dalam berpakaian, itu memberikan kesan yang negatif. Tidak lupa juga, jangan lupa, yang pertama adalah sepatu guys. Kadang banyak, biasanya kaum perempuan biasanya menggunakan sepatu yang bukan sepatu, kayak sandal gitu loh guys. Sandal yang depannya tertutup tapi belakangnya terbuka. Sama cowok juga ada yang menggunakan sepatu tapi yang depannya tertutup dan belakangnya terbuka. Dan menurut kita itu tidak profesional. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal seperti itu guys, karena itu sangat merugikan kalian sendiri. Yang kedua, datangnya terlambat guys, atau terlalu mepet. Dimana misal aja nih, antrian kalian itu sudah banyak. Contoh lah, ada misal 20 orang dan kalian datang terlambat guys. Kalian pastinya akan masuk ke urutan yang paling akhir, dimana kalian akan sangat capek dalam menunggu guys. Usahakan kalian selalu datang jauh lebih awal, misal aja 30 menit sebelumnya. Jangan mepet ataupun terlambat. Kalau terlambat, ya sudah, the end guys. Itu kesalahan-kesalahan yang sangat sepele tapi efeknya sangat negatif buat kalian guys. Yang ketiga, kalian tidak membawa perlengkapan sesuai dengan yang telah ditentukan. Misal aja sebelumnya kalian sudah diminta untuk membawa perlengkapan-perlengkapan tersebut. Ternyata kalian tidak lengkap membawanya. Bukan tidak bawa, tidak lengkap. Contoh aja misal seperti BPJS, KK, SIM, misal aja KTP, surat-surat lainnya lah guys, misal seperti SKCK atau surat rekomendasi. Apabila kalian tidak lengkap, bukannya ditolak untuk wawancara, tetap pasti akan melakukan wawancara. Sayangnya CV kalian ini akan dimasukkan ke salah satu tempat yang namanya waiting list guys, karena tidak lengkap dan menunggu kalian melengkapi. Nah, di mana di saat yang sama CV yang sudah lengkap ini akan langsung tetap diproses guys. Dimana kemungkinan kita yang masih di posisi waiting list ini kemungkinan besar akan kalah cepat dibanding dengan yang langsung jalan guys. CV-nya ini otomatis kemungkinan kita untuk masuk dalam suatu tempat kerja, suatu perusahaan pastinya akan jauh ngedrop guys, berkurang banget. Jadi jangan sampai kalian lakukan hal ini guys. Hindarilah sejauh mungkin. Oke, 4. Hal ini sering terjadi. Sering tidak bisa menyebutkan atau menceritakan diri Anda sesuai dengan yang ada di CV guys. Sering berbeda. Kadang kita nggak ngerti, loh kok beda banget ya. Pada saat kita tanyai juga mereka bingung harus menjawabnya apa. Lah, kan kita jadi ragu. Apakah CV ini memang betul miliknya dia ataukah bukan? Dan kita kayak misal mau menelpon untuk perusahaan-perusahaan sebelumnya, kita diberikan nomor yang ternyata pada saat kita telepon, ternyata nomor tersebut sudah tidak berfungsi guys, atau salah orang.
Jadi kita sangat ragu guys. Lebih baik berikan CV dan ceritakan diri Anda secara jujur kepada kita. Berikanlah supaya para pewawancara ini tidak sampai bertanya-tanya mengenai CV kita. Dan ceritakanlah diri kalian dengan santai, dengan tegas, dan juga luwes guys. Supaya kita, para pewawancara, merasa tenang dengan presentasi kalian guys. 5. Terlalu terburu-buru atau grogi guys. Itu juga sering terjadi. Sering tidak sabar dan juga emosian karena menunggu terlalu lama. Pewawancaranya terlalu tegas atau misal pewawancaranya agak lambat. Para calon pegawai ini, nah di sini kadang terlihat sekali dari gestur tubuh kita ataukah mimik muka kita yang terlihat seperti itu, dan itu harus dihindari guys. Supaya para pewawancara juga merasa tenang, kita merasa ada connection ya. Supaya kita itu, para pewawancara ini juga merasa nyaman pada saat mewawancara kita. Kalau sudah semuanya nyaman, itu pastinya bakal enak. Dan kemungkinan kalian diterima di perusahaan tersebut, itu akan jauh lebih besar. Jadi buatlah diri kalian itu supaya tenang, tidak terburu-buru, nggak grogi, juga sabar. Itu pasti membuat kalian jauh lebih mudah masuk di dalam perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan guys. Kadang para pewawancara itu merasa tidak nyaman dan ingin mengakhiri wawancara ini dengan cepat guys. Dan sayangnya kalau misalnya wawancara ini cepat selesai, kalian tidak akan menemukan koneksi dengan pewawancara kalian. Terlalu kering gitu guys, terlalu nggak nyaman. Akhirnya pewawancara kalian juga ingin menghindari orang yang seperti itu. Ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi guys. Kita tidak bisa masuk kerja di tempat tersebut. Padahal kita sangat berminat. Dan mungkin aja waktu melihat CV kalian, pewawancara kerja itu berminat dengan kalian. Sayangnya dengan tindakan kita yang seperti tidak sabar, emosian atau terlalu grogi, itu bisa memberikan dampak sangat buruk pada kita guys. Nah, 5 kesalahan ini itu sering banget terjadi guys. Pada saat saya menginterview orang juga pastinya ada 1-2 poin ini yang sering terjadi juga. Nah, karena itulah kita ingin menyampaikan pada kalian mengenai 5 kesalahan umum ini supaya kalian jangan sampai mengalami kesalahan atau juga kesulitan pada saat kalian interview atau wawancara kerja di tempat perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan ini. Sayang banget kan, kalian sudah usaha keras, tapi ternyata cuma ada 1-2 poin dari kesalahan-kesalahan umum ini yang kalian lakukan. Buatlah persiapan yang sangat matang pada saat wawancara. Jauh lebih baik kalau kalian mengurangi porsi wawancara kalian pada perusahaan-perusahaan lain. Contohnya guys, dalam satu hari buat 1 sampai maksimal 2 tempat wawancara aja. Jangan lebih dari itu guys. 1 akan jauh lebih baik. 2 itu paling balance guys. Tapi kalau lebih dari itu, waktu kalian itu pasti akan banyak terbuang di jalan. Juga kalian pasti akan capek, yang membuat performa kalian akan jauh lebih menurun pada saat wawancara di tempat-tempat yang terakhir guys. Pada saat kita menurun performa kita, pastinya mimik muka kita atau gestur kita pasti akan terlihat capek, terlihat tidak nyaman, terlalu kaku. Dan pada saat kita datang ke perusahaan tersebut, sayang sekali kan kalau misal kita sampai gagal di sana. Padahal perusahaan tersebut kita paling cocok, kita paling senang. Dan ternyata kita gagal hanya karena hal-hal kecil aja. Sayang banget guys. Karena itulah, catat baik-baik 5 kesalahan umum ini guys. Dan lakukanlah dengan baik supaya kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan umum ini. Ya, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami kesalahan-kesalahan umum ini? Bisa kalian komen di bawah guys. Oke guys, kalau gitu semoga kalian semua sehat dan selalu sukses selalu dalam pekerjaan dan usaha kalian. Dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk mengatasi masalah-masalah kalian guys. Oke, kalau gitu sampai di sini saja video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Let's go!